Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Aulia Lubis. Saya adalah peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1 tahun 2021. Saya akan menampilkan teater monolog yang merupakan tugas teater nasional di Universitas Negeri Surabaya sebagai PT penerima saya. Alkisah. Di sebuah kerajaan bernama Mekarwangi, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki dua orang putri bernama Kamboja dan Kenanga. Dinda, sepertinya kedua putri kita sudah beranjak dewasa. Sudah waktunya kita untuk menikahkan mereka. Benar, Paduka. Bukankah Paduka memiliki sahabat di seberang sana yang mempunyai anak laki-laki? Kamu benar, Dinda. Aku akan meminta mereka untuk datang kemari. Permisi, Paduka. Ada seorang pemuda di luar yang ingin bertemu dengan Paduka. Persilahkan dia untuk masuk. Pemuda, siapa namamu dan ada keperluan apa kamu datang kemari? Saya datang kemari hanya ingin menyampaikan surat yang dititipkan oleh ayah saya untuk Paduka. Dinda, ternyata dia adalah yang kita bicarakan tadi. Berdirilah, anakku. Sebenarnya kau diutus ayahmu kemari karena suatu alasan. Saya tahu, Paduka, dan saya datang kemari dengan sukacita. Ternyata kerajaan kita benar-benar berjodoh. Putriku, ini adalah pangeran, anak dari sahabat ayah di kerajaan Arum. Dia datang kemari untuk melamar salah satu dari kalian. Dan pangeran, ini adalah putriku. Dia adalah Kamboja dan dia adalah adikmu Kenanga. Aku akan membebaskanmu untuk memilih siapa yang akan kau persunting nantinya. Baiklah, putraku. Dinda, sebaiknya kau ajak mereka untuk berjalan-jalan. Aku ingin berbicara dengan pangeran. Dinda, putriku Kenanga dan Kamboja. Besok pangeran akan kembali datang ke sini untuk melamar Kamboja. Putriku Kamboja, hendaknya kamu berbesar hati untuk menerima bahwa pangeran memilih Kenanga. Raja dan permaisuri meninggalkan kedua putrinya. Namun sepertinya Kamboja memiliki niat buruk terhadap Kenanga. Aku ingin memberikanmu hadiah. Tunggulah di sini. Aku ingin kita memakan buah apel ini bersama. Kenanga tampak bingung, tapi dia tidak bisa menolak permintaan kakaknya, dan akhirnya dia memakan buah apel yang dipilih oleh kakaknya. Makanlah, apel ini tidak akan membunuhmu. Apel ini hanya akan membuktikan siapa besok yang pantas untuk menikah dengan pangeran. Keesokan harinya, pangeran pun datang untuk melamar Kenanga. Ini adalah kotak pemberian dari ayah dan ibu untuk diajeng Kenanga, Paduka. Mohon diterima. Ayah, ibu, Kenanga, wajahnya berubah menjadi buruk rupa. Apa yang terjadi padamu, Kenanga? Kenanga tidak tahu, ayah. Tiba-tiba wajah Kenanga menjadi seperti ini. Pangeran pun terkejut melihat keadaan Kenanga saat ini. Maafkan saya, Paduka. Sepertinya saya tidak sanggup untuk membawa diajeng Kenanga bertemu dengan ayahanda. Kalau begitu, sudahkah kau membawa Kamboja agar tidak mempermalukan kerajaan ini, pangeran? Pangeran lalu memakaikan cincin itu ke jari Kamboja.
Ayah, apakah ayah tidak malu memiliki putri buruk rupa seperti dia? Sebaiknya ayah mengasingkan dia ke hutan. Jika ayah tidak mengasingkan dia, Kamboja tidak akan ikut dengan pangeran. Kamboja benar. Ayah harus mengasingkanmu sampai kau kembali seperti dulu. Kenanga tak dapat lagi membantah. Ia hanya bisa menangis dan menuruti permintaan ayah dan kakaknya. Di mana aku? Namaku Jakawana. Aku menemukanmu pingsan di tengah hutan. Mohon maaf karena sudah lancang membawamu pulang ke rumahku. Tapi kamu siapa? Kenapa ada di tengah hutan sendirian? Aku tidak tahu siapa aku. Dan saat tiba di rumah sepulang dari mencari kayu bakar, Jakawana terkejut melihat rumahnya sangat rapi. Kau yang melakukan ini semua? Tidak apa-apa, kau juga sudah baik kepadaku. Aku hanya membalas budi. Akhirnya Jakawana mulai menaruh hati pada Kenanga, dan ia pun mengungkapkan perasaannya kepada Kenanga. Kenanga tersenyum bahagia, namun tiba-tiba saja tubuhnya melemas dan ia jatuh pingsan. Wajahmu berubah menjadi sangat cantik sekali. Sebenarnya selama ini aku adalah putri Kenanga. Aku dikutuk oleh kakakku karena dia iri denganku. Aku melihat kecantikan bukan dari wajahnya, tapi dari hatinya. Dan kini kau sudah memiliki keduanya. Tidak putri, kau tidak pantas berada di sini. Aku akan mengantarkanmu kembali ke kerajaan. Kenanga dan Jakawana kemudian memasuki istana. Putriku, benar kau adalah putriku. Benar, ibunda. Permisi, Paduka. Ada seorang buruk rupa yang ingin bertemu dengan Paduka. Ayahanda, ibunda, maafkan saya. Saya telah berbuat jahat kepada kalian. Putriku Kamboja, ini adalah akibat dari perbuatanmu yang jahat. Kami sudah memaafkanmu, tapi kami tidak bisa berbuat apapun untuk menolongmu. Kamu harus menjalani hukumanmu di hutan, sama seperti yang dilakukan oleh adikmu Kenanga. Kamboja pun pergi berlari meninggalkan istana. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Maka dari itu, kita harus berbuat baik dan rendah hati kepada siapapun. Kamu akhirnya berhasil melewati ujian ini, anakku. Tapi siapa yang bersamamu itu? Dia adalah Jakawana, ayah. Dia yang sudah menolongku. Terima kasih, Jaka. Kau telah menolong putriku. Dan sebagai balasannya, aku akan membiarkanmu untuk tinggal di istana ini. Aku ingin kau mempersunting anakku Kenanga. Terima kasih, Paduka. Kenanga pun akhirnya menikah dengan Jakawana, dan mereka hidup bahagia di istana selamanya. Sekian penampilan teater monolog dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.